Qurannya mau dibagikan ke masjid-masjid ya. Ikutan ya teman-teman. Ya, jadi Insan Rahayu itu punya program nih teman-teman, namanya Tebar Quran bersama Insan Rahayu. Nanti teman-teman yang punya rezeki lebih nih, bingung uangnya kalau dipakai jajan terlalu banyak misalkan, atau pengen uangnya jadi bermanfaat nih, nah bisa teman-teman nanti beli Quran ini, tapi Bu, Quran di rumahnya sudah banyak misalkan. Nah, kita bisa bantu untuk mendistribusikannya ke masjid-masjid yang butuh nih teman-teman. Insya Allah setiap bacaan Quran yang kita berikan kepada mereka itu juga menjadi pahala bagi kita di dunia dan di akhirat. Jadi teman-teman yang punya rezeki lebih boleh dibeli Qurannya di SIT Insan Rahayu. 5 menit lagi kita mulai ya kegiatan hari ini. Sambil menunggu juga nih, jadi hari ini itu ada kegiatan webinar teman-teman. Nah, kegiatan webinar ini di SIT Insan Rahayu khususnya kelas 4. Nah, hari ini kebagiannya Teja Bahtiar nih untuk menyampaikan materi yang luar biasa, cerita inspiratif untuk teman-teman yang berada di rumah nih, daripada waktunya dipakai bermain, apalagi dipakai bermain keluar ya sungguh karena masa pandemi. Jadi lebih baik kita gunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya kita membuat nih program supaya teman-teman ada waktunya bermanfaat. Kita buka ada di Zoom dan di streaming YouTube. Nah, karena tidak cukup semua di Zoom, akhirnya juga ada permintaan supaya dibuka di streaming YouTube biar teman-teman semua bisa nonton nih. Kemudian nanti bisa juga sharing hikmah apa yang teman-teman dapatkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kemudian juga tadi ada katanya teman-teman SMP juga mau ikut katanya. Wah, Masya Allah ya, luar biasa penontonnya, antusias, hebat. Nah, lebih baiknya nih sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, kita akan mulai dengan membaca doa ya, yang akan dipimpin oleh Teja. Kita akan membacakan bersama-sama. Silakan Teja. Istiadat, Taubaan, sikap berdoa, angkat tangannya, tundukkan kepalanya. doaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita sudah berdoa nih. Kita berdoa supaya kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu kita sapa dulu nih teman-teman di rumah. Tadi kan sapa yang pertama itu belum lengkap semua ya. Kalau sekarang alhamdulillah sudah hampir 20 orang ternyata yang masuk. Wah, Masya Allah ya. Nah, jadi kita sapa dulu nih teman-teman di rumah. Nah, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu dalam keadaan Sehat. ya, betul, sehat, dijauhkan dari mara bahaya, kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemarin Teja habis melakukan kegiatan apa nih? PTS ya? Oke, PTS nih, mumpung ada siswanya, kita tanya perasaannya bagaimana sih setelah mengikuti kegiatan PTS selama 2 minggu kemarin. Senang. Terus semangatnya mungkin untuk teman-teman di rumah. Oke, semangatnya ya buat teman-teman di rumah juga. Sudah berusaha, sudah hebat, prosesnya dijalankannya luar biasa. Berarti hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita sudah belajar yang giat, sudah apalagi mendengarkan guru, insya Allah
nanti hasilnya juga tidak akan mengkhianati proses yang kita laksanakan. Wah, Masya Allah. Selanjutnya nih Teja, kita mau ngapain? Mau game dulu? Atau absen dulu? Absen dulu boleh ya. Absen ya, ini untuk kelas 4 khususnya. Coba Anahel, mana suaranya? Ada? Masya Allah, rame ya. Sudah ada Putri, Salva, Alif, Kesha, ada Nadif juga, Raffi, Enden, Raja, Zainab. Oke, nah alhamdulillah ya sudah banyak juga teman-teman yang masuk ke nonton nih kegiatan kita hari ini. Untuk selanjutnya nih Teja, Kasih bunda. apa? Ada bunda. Ada bunda. Assalamualaikum bunda. Wah, Masya Allah nih. Untuk kegiatan intinya nih Teja, tadi kita sudah menyapa teman-teman semua, menanyakan nih mungkin tadi Teja menjawabnya sedikit-sedikit. Kenapa ya teman-teman? Mungkin karena grogi. Gak apa-apa, pasti bisa Teja, insya Allah bisa ya. Mungkin karena baru juga, gak apa-apa teman-teman di rumah nih juga nanti bergiliran bagaimana menceritakan sebuah kisah yang menarik, yang inspiratif untuk teman-teman di rumah. Nah gak apa-apa ya. Oke Teja, boleh nih karena waktunya sudah jam 10:30 lebih ya. Nah kita akan mulai. Untuk Teja silahkan hari ini mau bercerita tentang apa nih untuk teman-teman di rumah. Silahkan Teja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hai kawan-kawan, bertemu lagi sama Teja di sini. Dan pada kesempatan kali ini Teja akan bercerita yang berjudul Belajar dari Uwais Al-Qarni. Sebelumnya Teja ingin menanyakan kabar teman-teman. Gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah wa syukurillah, Allahu Akbar. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar di rumah ya teman-teman. Oh iya, Teja mulai aja ya ceritanya. Belajar dari Uwais Al-Qarni. Ada teman-teman ada yang mengenal Uwais Al-Qarni? Ayo yang kenal silahkan acungkan tangannya atau komen di bawah ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu dan juga belum kenal ya. Tapi Nabi Muhammad banyak membicarakan Uwais, walaupun Nabi Muhammad belum pernah melihat Uwais. Uwais adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Suatu ketika dia menderita penyakit kulit, ya kayak gatel-gatel, cacar gitu, tapi lebih loh teman-teman. Dan dia panjatkan doa kepada Allah ya, kepada Allah. Dan kemudian dia sembuh, Masya Allah, makbul sekali ya doanya teman-teman. Suatu ketika Nabi Muhammad memanggil Umar dan Nabi Muhammad pun berkata, jika suatu ketika engkau bertemu Uwais, mintalah agar dia mendoakanmu. Lalu Umar bertemu dengan Uwais. Jeng. Untuk memastikan itu Uwais, Umar bertanya, siapa namamu? Lalu Uwais pun menjawab, namaku Uwais. Lalu Umar pun bertanya lagi, dari mana asalmu? Lalu Uwais pun menjawab lagi, dari kota Karan di Yaman. Melihat bekas penyakit kulit Uwais, Umar langsung memeluk dan berkata, engkaulah yang dibicarakan oleh Nabi Muhammad. Ya Uwais, mohonkanlah ampunan untukku. Lalu Uwais pun menjawab dengan heran, pantaskah aku memohonkan ampunan untukmu ya Khalifah? Lalu Khalifah Umar pun menjawab, ya kamu pantas. Khalifah Umar terus meminta agar Uwais memohonkan ampunan untuknya, untuk Umar.
pada akhirnya Uwais pun menyerah dan berdoa kepada Allah. Ya, Umar meminta mohon kepada Uwais itu, kalau bahasa zamannya itu please Uwais please gitu ya teman-teman. Dan pada akhirnya ya Uwais menyerah dan berdoa untuk Umar. Lalu Umar bertanya lagi kepada Uwais, "Kemana kau akan pergi setelah musim haji?" Lalu Uwais pun menjelaskan bahwa ia akan berencana pergi ke Irak. Setelah mendengarkan penjelasan bahwa kepergiannya ke Irak, kemudian Umar pun bermaksud ingin menulis surat di gubernur di sana gitu ya. Dan namun Uwais pun berkata, "Jangan lakukan itu. Biar aku jalan ke sana. Aku tak mau merepotkan." Ya, itu dia cerita Teja hari ini. Nah, kira-kira teman-teman apa aja nih hikmahnya ya? Silahkan yang tahu acungkan tangannya dan komen di bawah ya yang sedang melihat live streaming. Oke. Wah, Masya Allah ya, ternyata cerita singkat penuh makna ternyata teman-teman. Wah, Masya Allah. Teman-teman yang mau mengemukakan tadi kata Teja nih, hikmahnya dari cerita inspiratif yang tadi Teja sampaikan, hikmahnya apa sih? Boleh acungkan tangannya atau menuliskan komentar di bawah. Bagi yang live stream, silahkan. Ada? Jadi tadi tuh Uwais itu adalah anak yang berbakti ya kepada kedua orang tua. Saking berbaktinya dia, segala doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum Nabi Muhammad belum bertemu ya dengan Uwais, betul? Jadi selama hidup Nabi Muhammad itu dia belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni ini, tapi dia sering menyebutkan nama sang anak ini sampai tadi ada satu khalifah yang ingin bertemu dengan Uwais ya. Iya betul. Wah, Masya Allah ya, kekuatan doa dari anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nih ada lagi tidak hikmahnya? Coba boleh diacungkan tangannya atau tuliskan komentar ya, di boleh bawah. ditulis di komentar di bawah, silahkan. Berbakti kepada orang tua. Boleh, siapa itu namanya? Oh, ini ya, Salva. Oke, Salva acungkan tangannya. Silakan Salva, menurut Salva, hikmah apa sih yang didapatkan dari kisah inspiratif yang disampaikan tadi oleh Teja? Berbakti kepada orang tua. Oh iya. Mantap ya Nadira. Oke, kita harus berbakti kepada kedua orang tua ya, Salva Asir. Di sini juga ada yang menuliskan komentar nih Teja, boleh dibaca. Boleh, dari Nadira, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Betul. Masya Allah, betul. Nah, bagaimana sih kira-kira berbakti kepada orang tua itu seperti apa Teja, boleh dijelaskan Ya, sedikit? membantu orang tua. Membantu orang tua. Tidak Terus? membuat orang tua marah. Oh, Masya Allah. Ada lagi? Gitu aja. Oh iya, jadi Setahu Teja. beberapa salah satunya sikap berbakti kepada orang tua itu tadi betul, tidak menyusahkan orang tua, tidak membuat mereka marah, kemudian juga berbakti dengan membantu pekerjaan mereka di rumah, seperti bunda misalkan. Teja kalau membantu bunda di rumah biasanya membantu apa? Cuci piring. Cuci piring. Wah, Masya Allah. Teman-teman biasanya kalau membantu bunda, ayah bundanya di rumah biasanya ngapain nih? Boleh tulis di komentar. Ada lagi hikmahnya mungkin tadi Salva. Terima kasih ya Salva dan Nadira nih, luar biasa menyampaikan pendapatnya. Ada lagi teman-teman? Oh ini boleh, Sarah acungkan tangannya. Silakan Sarah, berikan pendapatmu mengenai kisah yang tadi Teja sampaikan. Berbakti kepada orang tua, tidak menyusahkan orang
Masya Allah. Tadi apa? Betul kata Sarah, tidak menyusahkan orang tua, apalagi berbakti kepada orang tua. Ada lagi tadi tuh membantu pekerjaan orang tua. Wow, Masya Allah ya, itu juga yang dilakukan oleh Uwais ya. Sering membantu kedua orang tuanya, memudahkan segala urusan kedua orang tuanya. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Ada lagi nih, terima kasih Sarah. Ada lagi teman-teman, boleh juga menuliskan di kolom komentarnya. Ya. Siapa itu? Acungkan tangannya. Harus Siapa? Oh Raja, ya Raja boleh silakan. Apa? Pak Raja. menjadi anak yang baik. Oh, harus menjadi anak yang baik, Masya teman-teman. Allah. Oh, Masya Allah. Ada lagi Raja, boleh silakan. Sudah? Jadi anak soleh. Oh, jadi anak soleh. Oh, Masya Allah ya. Luar biasa, jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh. Justru sebetulnya orang tua itu tidak minta yang aneh-aneh sebetulnya Teja kepada anaknya. Cukup kita berbakti kepada orang tua, berbuat baik, menjadi anak yang soleh, senang membantu, tidak menyusahkan. Insya Allah itu keinginan terbesar seorang ibu dan ayah kepada anaknya. Nah, ternyata teman-teman dari kisah inspiratif yang tadi Teja sampaikan ada juga nih di dalam Al-Quran. Coba boleh dibuka Qurannya nih, surat Luqman, surat ke-31. Boleh silakan dibawa. Yang di Zoom boleh disiapkan Qurannya, boleh dibawa. So, Putri boleh dibawa Qurannya, Raja silakan dibawa Qurannya. Dibuka ya, yang nonton di streaming YouTube juga boleh dibuka Quran surat Luqman, surat ke-31. Boleh dibuka dulu. Ayat 13. Ya, betul. Boleh ayat 13 ya. Ya. 13 dan 14. Boleh siapa yang mau membacakan suratnya? Ayatnya, boleh dibacakan ayatnya. Ayat 13 dan 14 siapa? Ya siapa? Oh Raja, wah Masya Allah nih teman-teman. Yang di rumah boleh juga dibaca ya ayat ke-13 sampai ke-14. Untuk membaca ayatnya nih akan dibantu oleh Raja. Silakan Raja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu nuli banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayk ilayyal masir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Raja atas membacakan nih, sudah membacakan Quran surat Luqman ayat 13 dan 14. Selanjutnya teman-teman, boleh siapa yang mau membacakan artinya? Membantu Teja dan Ibu Raja juga boleh dibantu. Siapa yang mau membacakan artinya silahkan acungkan tangannya. Oh, Raja. Raffi. Gantian ya Raja ya. Tadi Raja udah bacakan ayatnya. Boleh Raffi tadi acungkan tangannya. Silahkan baca artinya dengan keras ya. Teman-teman di rumah juga boleh disimak baik-baik nih. Boleh dibaca. Silahkan Raffi. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezoliman yang besar.
Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dan usia 2 tahun. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wah, Masya Allah, terima kasih Raffi atas membacakan nih ayat dari Quran Surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Kira-kira sangkut pautnya apa ya? Coba dari suratnya nih, tadi yang dibacakan ayat 13 sampai 14, kira-kira tentang apa ya? Oh iya nih, di sini ada. Boleh dibacakan di komentar, Teja. Hikmah oleh Alif. Jika kita berbuat baik, maka doa kita akan dikabulkan segala doanya. Oh, Masya Allah. Benar itu ya. Betul ya Teja, kalau kita berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita, insya Allah makhluk hidup apapun, jika kita berbuat baik, insya Allah doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus juga nih Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 menjelaskan bahwa di sini kita tidak boleh mempersekutukan Allah, sebab itu adalah dosa yang besar ya. Kemudian juga dijelaskan bahwa kita memang harus berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, tidak mengeraskan suara saat kita berbicara. Harus, jika orang tua kita salah nih, boleh ditegur tapi dengan cara yang baik. Di sini ada juga nih Salva. Kalau kita berbuat baik, tadi apa katanya? Coba kita lihat ya. Di sini ada nih chat dari Salva juga di grup. Apa baca? Kalau kita berbuat baik akan ditemani Allah dan malaikat. Oh, Masya Allah. Dari Salva juga, jika kita berbuat baik, insya Allah kita akan ditemani oleh Allah dan malaikat. Luar biasa, hebat teman-teman. Nah, dari surat yang tadi kita bacakan, kemudian juga ada kisah yang disampaikan oleh Teja. Kira-kira nih dari Teja sendiri, hikmah apa sih yang bisa dibagikan kepada teman-teman dari kisah singkat yang tadi Teja bacakan? Silakan Teja. Hikmah dari Teja adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh membuat menyakiti hati orang tua, karena kemarahan mereka adalah kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan kalau misalkan kecintaan orang tua kepada kita adalah kecintaan Allah kepada kita. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Sangat menyentuh sekali nih, benar teman-teman, bahwa kemarahan orang tua bisa jadi juga kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, kecintaan orang tua kepada kita insya Allah juga menjadi cintanya Allah kepada kita. Mau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Acung tangannya yang mau. Iya ya, siapa yang tidak mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oh, ada lagi nih komentar dari siapa? Dari Nadif. Dari Nadif, silakan. Kita tidak boleh mempersekutukan Allah, karena itu perbuatan zolim. Wah, Masya biasa Allah. ya, Masya Allah. Kita tidak boleh, betul, dari Quran Surat Luqman ayat 13 sampai 14 itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh mempersekutukan Allah, karena tadi betul kata Nadif bahwa itu adalah perbuatan yang zolim, teman-teman. Luar biasa ya, kisah dan hikmah dari hari ini betul-betul luar biasa. Boleh dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari juga nih. Kemudian ada lagi Teja? Gak ada ya. Oke, wah luar biasa ya, karena di hari Jumat nih waktunya mepet teman-teman. Boleh ya kita sebelum ditutup ada tanya jawab dulu nih. Pertanyaannya ada Teja? Boleh ya Ibu, boleh? Boleh. Oke.
Pertanyaannya, siapa khalifah yang menemui Uwais Al-Qarni? Ya tadi kan dijelaskan nih sama Teja, ada Uwais itu disebutkan berkali-kali oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu belum bertemu sampai akhirnya sahabat itu ingin berjumpa dengan Uwais ini. Nah, kira-kira siapa sih khalifah yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni? Boleh dituliskan di kolom komentar atau teman-teman mau mengacungkan tangannya di aplikasi Zoom, silahkan. Ada Nina Daniati, siapa ini? Atas nama siapa? Nina Daniati. Boleh dibuka mute-nya, speaker-nya. Siapa tadi? Boleh acungkan tangannya? Ada dari Alif. Oh, mana? Dari Alif ya, dari Dari Alif. Alif. Umar. Ya, Masya Allah. Betul Teja? Betul. Ternyata Umar itu sampai datang ya Bu. Umar itu sampai menemui Uwais karena saking penasarannya. Ada seorang anak yang dikabulkan doanya, ya sekali minta langsung dikabulkan. Luar biasa, hebat Alif. Nah, ada lagi Teja yang mau disampaikan. Oh, ini ada ya. Nah, lengkapnya khalifah yang menemui Uwais adalah Umar. Betul ya teman-teman. Ada lagi yang di Zoom tadi ada ya atas nama siapa tapi hilang lagi, gak apa-apa. Oke, betul jawabannya jadi Uwais teman-teman. Kemudian ada lagi nih satu pertanyaan lagi. Oh ya, Umar. Jawabannya Umar. Nah, ada lagi satu pertanyaan. Nah, siap-siap ya untuk teman-teman yang ada di Zoom dan streaming YouTube. Nah, kira-kira pertanyaannya apa ya? Dari Teja, boleh dari Teja. Sekarang dari Teja ya pertanyaannya. Silahkan Teja. Oh ya, Uwais pernah menderita penyakit apa teman-teman? Kalau tadi mendengarkan kisah Teja dari awal sampai akhir, tadi disebutkan ada penyakit ya. Ya, penyakit. Penyakitnya Uwais? Penyakit Ya. Uwais? Oke, boleh acungkan tangannya. Yang Penyakit di- Uwais itu apa ya? Apa penyakitnya? Acungkan tangannya boleh? Oh, ini ada Arul. Oke. Apa ya? Ada, acungkan tangannya, boleh? Oh, Raffi. Masya Allah semangatnya ya. Oke, silakan Raffi. Menurut Raffi, penyakit apa yang diderita, mungkinnya diderita oleh Uwais, boleh? Dibuka dulu yang mute-nya, yang berwarna merah, boleh diklik dulu biar suaranya terdengar. Ya, silakan Raffi. Penyakit kulit. Penyakit kulit betul aja. Betul. Masya Allah, luar biasa. Poin tambahan lagi untuk Raffi ini. Betul, ternyata penyakitnya penyakit kulit, luar biasa. Satu lagi boleh? Oh, ini juga ada ya. Iya, dari Alif juga. Betul, penyakit kulit. Tadi ada juga Sarah berkomentar di Zoom penyakit kulit ya. Penyakit kulit Safa juga, wah, luar biasa. Hebat nih antusias teman-teman. Luar biasa. Ada lagi pertanyaan satu lagi mungkin ya untuk teman-teman yang ada juga nih reward-nya nanti. Tenang ya. Boleh apa? Umar meminta apa kepada Uwais? Oke. Ini yang bisa jawab boleh acungkan tangannya silakan atau memberikan komentar. Umar meminta apa kepada Uwais? Nah, Umar meminta apa nih doanya? Doanya apa? Coba diacungkan tangannya. Ada? Boleh, silakan komen. Ya, ayo. Satu lagi nih hadiahnya nih. Satu lagi
nama lengkapnya ya supaya terlihat. Alif lagi ya. Minta agar diberi ampun. Ya, betul. Betul. Wah, masya Allah, luar biasa ya. Jadi permintaannya itu agar diberi ampun. Wah. Dikabulkan tidak doanya? Kamu. Dikabulkan. Masya Allah ya, luar biasa. Berarti dari kisah yang tadi Teja sampaikan nih, dari Quran juga, ayat suci Al-Quran yang kita tadi bacakan bersama-sama, bahwa memang kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, senang menolong, senang membantu, insya Allah kalau sudah orang tua mencintai kita, maka Allah juga akan mencintai kita. Jika Allah sudah mencintai kita, maka seperti Uwais nih, doa apapun yang diminta akan dikabulkan. Wah, masya Allah ya. Ini ada dari Yuliani. Dari Nadira. Oh, dari Nadira. Meminta didoakan agar mendapat ampunan dari Allah. Betul ya. Betul juga sih, hebat. Wah, masya Allah, luar biasa ya teman-teman. Wah, tidak terasa nih, ternyata sudah hampir 40 menit kita memulai streaming YouTube ini, dan Zoom, teman-teman Zoom juga ilmu tambahan lagi. Kemudian kita juga bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Teja, ada lagi yang mau disampaikan ke teman-temannya mungkin? Mungkin sampai sini aja. Sudah cukup ya? Wah, alhamdulillah tadi sudah banyak pertanyaan juga nih teman-teman yang tadi menjawab pertanyaannya, membantu aktif dalam kegiatan hari ini, sudah Ibu catat namanya. Jadi ada rewardnya nih untuk teman-teman yang aktif. Yang belum aktif boleh lebih semangat lagi ya, nanti di pertemuan selanjutnya juga akan lebih seru lagi, materinya juga akan lebih inspiratif lagi. Luar biasa, hari ini juga sudah hebat semuanya. Terima kasih teman-teman untuk waktunya, luar biasa. Terima kasih juga untuk Teja. Nah, ada sesuatu nih untuk Teja, karena sudah berani, sudah percaya diri menyampaikan materi hari ini. Sebentar ya, Teja boleh ditutup dulu matanya? Sebentar ya. Sudah hebat menyampaikan materi, sudah semangat juga. Kemudian ada bukunya nih, karena tadi dia sudah menceritakan kisah inspiratif kepada teman-teman di rumah. Nah, ada hadiah untuk Teja. Judulnya apa, Teja, boleh dibacakan? Yuk belajar kalimat thayyibah. Oke, yuk belajar kalimat thayyibah nih. Teman-teman juga nanti bergiliran ya, insya Allah dapat hadiahnya bagi pemateri. Ini juga ada hadiah lagi nih untuk Teja, silakan. Wah, sebetulnya ada sertifikatnya, tapi nanti rahasia khusus untuk Teja. Untuk teman-teman, wah aku juga mau bukunya, mau hadiahnya, mau sertifikatnya, tenang. Nanti ada gilirannya ya teman-teman. Juga harus semangat ya. Dalam nanti nih, insya Allah kita berdoa juga semoga pandemi ini cepat berlalu, kita bisa berkumpul lagi di sekolah. Kemudian kita juga bisa bercerita lagi nih tentang kisah-kisah inspiratif. Terima kasih ya teman-teman untuk waktunya. Yang Ikhwan nih kayaknya memang harus siap-siap untuk Jumatan. Betul. Karena sudah waktunya. Terima kasih teman-teman. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kita istighfar 3 kali dan membaca doa keraton. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang di Zoom dan di streaming YouTube juga. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.